Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Baik anak-anak Bunda, sebelum Bunda menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, anak-anak udah siap mendengarkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Kali ini Bunda Im akan menyampaikan tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Jadi anak-anak bisa dibuka bukunya, PAI-nya, halaman 11. Nah, halaman 11. Ya, kita buka. Jadi halaman pertama ini anak-anak nanti diwarnain di rumah, yaitu ini mewarnai gambar anak-anak sedang mengaji ya. Baik anak-anak, surat Al-Fatihah. Nah, sebelum melafalkan surat Al-Fatihah, perhatikan Al-Fatihah artinya pembukaan. Perhatikan ya, diingat ya. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu berarti induknya kitab Al-Quran. Surat Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Nah, diingat lagi, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, perhatikan, diingat kembali. Surat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika setiap rakaat sholat. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah, anak-anak membaca ta'awud. Anak-anak tahu nggak bacaannya ta'awud seperti apa? Bacaan ta'awud itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya bacaan ta'awud. Sebelum baca surat Al-Fatihah, membaca ta'awud. Dan anak-anak juga harus tahu bacaan basmalah. Basmalah itu bunyinya bagaimana Bunda Im? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya bacaan basmalah. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melafalkan surat Al-Fatihah. Bunda Im akan membacakan surat Al-Fatihah. Dengarkan baik-baik ya. Ada berapa tadi anak-anak? Ada 7 ayat. Nah, dengarkan baik-baik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah bacaan surat Al-Fatihah. Nah, artinya bisa dibuka halaman 14. Yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kita tuh berlindung dari godaan setan yang berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kedua, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.
Yang ketiga, yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, perhatikan anak-anak ya. Kita itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kita selalu mengucapkan asma Allah, puji, mengucapkan syukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, biar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah maha penyayang bagi orang yang beriman. Jadi Allah itu maha pengasih tanpa pilih kasih kepada semuanya orang, ya. Nah, dan arti yang keempat, pemilik hari pembalasan. Apapun nanti akan dibalas sama Allah, bahwa kita melakukan perbuatan baik dan buruk pasti mendapatkan pembalasan. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik dibalas dengan Allah yang baik, yang buruk akan dibalas dengan yang buruk juga. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, kita minta pertolongan kepada siapa anak-anak? Kepada Allah. Tidak boleh selain Allah. Kita menyembah kepada Allah, ya. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketujuh, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itulah tadi melafalkan surat Al-Fatihah dan arti surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak nanti belajar menghafalkan surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya kita buka halaman 17. Sekarang melafalkan surat Al-Ikhlas. Surat apa anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita lafalkan bersama-sama, surat Al-Ikhlas termasuk surat yang pendek. Jumlah ayatnya ada 4 ayat. Nah, ada 4. Nah, ini termasuk di dalam juz ke-30 ya anak-anak ya. Pasti anak-anak sudah hafal membaca surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah. Artinya, Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Nah, mari kita bersama-sama melafalkan surat Al-Ikhlas ya. Dengarkan baik-baik ya. Nah, ada berapa tadi surat Al-Ikhlas? Ada 4 ayat. Nah, sebelumnya perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tadi melafalkan surat Al-Ikhlas. Coba Bunda ulangi lagi ya. Pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak berayah dan tidak beribu, tidak
apa anak-anak? Tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Allah itu satu, tunggal, ya. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Anak-anak kalau minta sesuatu, berdoa, apapun yang kita minta hanya kepada Allah. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak diperanakkan, tidak diayahkan, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang terakhir, yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, tidak boleh menyamain dengan Allah. Baik anak-anak bunda sekalian yang kami sayangi dan saya banggakan, itu tadi materi yaitu bab 2, yaitu melafalkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, jadi anak-anak harus dibaca berulang-ulang ya. Tugasnya adalah menghafalkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas ya. Nah, udah sampai di situ saja ya anak-anak ya. Materi kali ini bab 2, semangat belajar, semangat disiplin, menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jangan ikut berkerumunan ya. Nah, jadi harus bisa menjaga kesehatan. Itu yang Bunda Im sampaikan. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.